Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik sekolah minggu, rekan-rekan remaja dan pemuda. Kembali kita akan berjumpa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka untuk masuk dalam perenungan firman, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga tak henti-hentinya. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami hingga detik ini. Kalau kami masih Tuhan izinkan untuk hidup dan melanjutkan kembali karya pelayanan, melanjutkan kembali kehidupan, bahkan meneruskan pergumulan yang masih harus kami hadapi. Kami percaya Engkaulah Allah yang hidup, yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menuntun langkah kami dan berada di depan kami. Engkau yang berada di belakang kami dan menopang kehidupan setiap kami. Dan Engkau yang senantiasa menuntun langkah iman kami. Maka biarlah ya Bapa, lewat perenungan firman Tuhan, kami boleh diteguhkan kembali akan iman kami kepadamu. Kami boleh kembali dikuatkan akan panggilan setiap kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi boleh juga melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Bapa, sapalah kami dengan lembut, tetapi tegurlah kami dengan tegas. Apabila hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, saya Pendeta Christina Febriuntari yang akan bersama-sama menyampaikan perenungan pada hari ini. Saya melayani di GKI Kranggan, letaknya di Cibubur, perbatasan Depok, Jakarta Timur, dan juga Bekasi. Ya, senang sekali boleh menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Dengan judul firman Tuhan, Hidup dalam Terang. 1 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, saya akan membacakan bagi setiap kita. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, juga melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Ya, jemaat yang terkasih, ketika tadi dalam bacaan kita membaca bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam bacaan ini dengan jelas kita membaca bahwa di dalam Dia tidak ada kegelapan. Maka panggilan setiap kita untuk hidup dalam terang itu, terang biasa digambarkan dengan cahaya, dengan suluh dalam bahasa Inggris, light, lamp, a star, a heavenly light. Ya, panggilan kita jelas sebagai anak-anak Tuhan untuk mau senantiasa hidup dalam terang cinta Tuhan. Maka ketika dalam kehidupan yang kita jalani, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dengan jelas Tuhan meminta kita untuk senantiasa memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan menjadi kehendak kita manusia. Ini memang berat, kendalanya tidak mudah ketika seringkali tadi kita diperhadapkan dengan pilihan, ada banyak pilihan-pilihan yang kita buat berdasarkan ego kita, berdasarkan keinginan kita pribadi. Maka hidup dalam Tuhan, atau dalam terjemahan lain, hidup akrab dengan Tuhan, tetapi kita masih berjalan dalam kegelapan, artinya ada dusta. Itu yang dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Maka panggilan kita adalah jelas, hidup dalam terang tersebut. Seperti Kristus sendiri yang hidup dalam terang. Maka ketika kita menarasikan hidup kita sebagai orang Kristen, hidup kita sebagai umat percaya,
Kita diminta untuk tidak hanya mengenal Tuhan dalam teori belaka, tetapi mau mengupayakannya juga dalam praktek sehari-hari. Apakah kita menghidupi panggilan Tuhan ketika kita juga menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah keluarga, di tengah kehidupan pelayanan, bersama dengan pasangan suami dan istri, bersama-sama dengan rekan kerja di mana kita sedang menempuh pekerjaan. Hidup dalam terang. Kalau kita melihat gambar ini dan Bapak Ibu membayangkan kita sedang berada di ruangan yang sangat gelap, lalu ada satu sumber terang di tengah. Maka apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan, kita akan berkumpul di tengah untuk mendapatkan sumber terangnya. Ketika saya bersama dengan rekan-rekan remaja dan meminta mereka untuk menutup mata mereka, ya, lalu saya putar ke sebelah kiri 2 kali, putar ke sebelah kanan 2 kali. Saya memberi perintah kepada anak itu untuk mengambil sebuah benda. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa mengambil benda yang saya minta. Kenapa? Karena gelap. Tidak ada sesuatu yang bisa memberi tanda di mana benda itu berada. Maka ketika saya memintanya untuk kembali membuka matanya, dengan cepat dia bisa mendapatkan benda yang saya minta. Artinya ketika kita memilih untuk hidup dalam kegelapan, seringkali apa yang kita lakukan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang hanya tentang ego kita. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak. Maka panggilan kita untuk hidup dalam terang itu jelas. Ketika terang, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Kita bisa mengambil benda tersebut. Kita bisa mempergunakannya dengan baik. Maka terang firman Tuhan juga mau bicara bahwa setiap kita dipanggil untuk terus mau hidup dalam tuntunan terang firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita diingatkan bahwa relasi dengan Tuhan mempengaruhi bagaimana relasi kita dengan sesama. Relasi kita yang dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, waktu teduh kita dengan Tuhan, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan seharusnya berdampak dengan apa yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, jika hidup berelasi kita sekarang masih dipenuhi dengan iri hati, dengan kekecewaan, perseteruan, fitnah, dan lain sebagainya, maka kita perlu memeriksa diri kita masing-masing. Bagaimana relasi kita dengan Allah? Mengapa kita belum hidup dalam pertobatan? Mengapa masih ada ego yang begitu besar? Dan peringatan itu Tuhan berikan hari demi hari. Pengingat itu Tuhan berikan hari demi hari kepada setiap kita yang mau diberi kepekaan oleh Tuhan sendiri. Maka ada banyak sekali hal-hal yang bisa masuk dalam penggolongan hidup dalam kegelapan. Entah itu kebencian yang sudah kita simpan, tidak hanya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Luka yang masih menganga sedemikian besar. Tapi ada juga pementingan bagi diri sendiri, ada kemarahan yang begitu rupa. Dan banyak hal yang kita bisa golongkan dalam hidup di dalam kegelapan itu. Tapi bagi hari ini, setiap kita kembali diingatkan untuk bersedia senantiasa berkomitmen. Baik itu komitmen pribadi, masing-masing kita personal, maupun komitmen secara komunal sebagai bagian dari tubuh Kristus. Untuk hidup dalam terang, untuk mau bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama di sekitar kita. Dan komitmen itu akan berakhir pada action, tindakan konkret. Setiap detik yang sedang kita jalani, perkataan yang keluar dari mulut kita, tindak tanduk kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan di tempat kerja, di rumah, dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Akan menunjukkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan dibangun, tapi juga kesediaan untuk berelasi dengan sesama di sekitar kita. Mari mulai dari diri kita sendiri untuk hidup dalam terang, mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.